Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welsi Agusela dari Sistem Informasi Bilingual B. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk melengkapi nilai UTS Manajemen Proyek Sistem Informasi saya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan pengembangan proyek sistem informasi. Adapun alasan pengembangan proyek sistem informasi, yaitu yang pertama banyak menimbulkan permasalahan dan juga dapat meningkatkan kesepakatan usaha dan adanya instruksi perubahan, dan yang terakhir juga adanya perkembangan teknologi. Adapun kebijakan sistem dari pengembangan proyek sistem informasi itu sendiri, yaitu kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dilakukan oleh manajemen puncak, dikarenakan manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan yang ada yang tidak akan dapat diraih oleh sistem yang lama. Nah, beberapa faktor penyebab dari kebijakan sistem proyek sistem informasi itu sendiri ada 7. Yang pertama itu organisasi proyek yang telah dibentuk, dan juga ada metode yang digunakan, training dan juga pengawasan, prosedur dan aturan, perencanaan dan implementasi, dan yang terakhir itu dukungan eksekutif. Ada 3 sasaran dan kendala proyek. Yang pertama itu anggaran, yang kedua jadwal, dan yang ketiga mutu. Nah, sekarang konsep manajemen proyek. Konsep manajemen proyek itu ada penekanan, ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang sangat berperan penting dalam suksesnya manajemen proyek. Dan yang kedua ada faktor masalah. Nah, faktor masalah ini diperlukan untuk mengidentifikasi objektif dan ruang lingkupnya. Dan yang ketiga itu ada faktor proses. Faktor proses memberikan suatu kerangka kerja di mana rencana komprehensif bagi pengembangan sistem yang akan dibangun. Dan kemudian ada dasar-dasar organisasi. Organisasi merupakan sistem yang saling mempengaruhi dan saling bekerja sama agar dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dengan berbagai orang yang satu dengan kelompok yang lainnya. Elemen-elemen organisasi. Nah, di sini elemen-elemen organisasi ada 7. Yang pertama itu orang, yang kedua tujuan, yang ketiga posisi, dan yang keempat pekerjaan, yang kelima teknologi, yang keenam struktur, dan juga yang terakhir itu lingkungan luar. Kebijakan dan perencanaan proyek sistem informasi. Suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan. Namun, terlebih dahulu dari itu semua, tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, maka pengembangan sistem tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. Dan jika tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem, maka sistem tidak akan mendapat dukungan dari manajemen puncak. Proses perencanaan sistem informasi. Yang pertama itu ada merencanakan proyek-proyek sistem, dan yang kedua mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan, dan yang ketiga mengidentifikasi proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi-materi tentang mengenai perencanaan dan aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Yang pertama itu perencanaan dan aktivitas kerja. Perencanaan merupakan proses peletakan dasar, tujuan, dan sasaran termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Adapun tujuan perencana yang pertama itu memberikan pegangan bagi pelaksana, dan yang kedua sebagai sasaran komunikasi semua pihak yang menyelenggarakan proyek, dan yang ketiga dasar pengatur alokasi sumber daya, yang keempat pendorong para perencana dan pelaksana, dan yang terakhir pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Nah, jenis perencanaan proyek di sini ada 2. Yang pertama itu perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan polis untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Dan yang kedua ada perencanaan operasional. Perencanaan operasional merupakan rencana terinci yang menjabarkan perencanaan strategis. Adapun alat bantu yang mengelola proyek
Yang pertama itu ada diagram WBS atau diagram breakdown struktur, dan juga ada project network diagram, dan juga ada program evaluation dan review, ada juga program evaluation dan review pair, dan juga ada CPM atau Circle Path Method, dan juga yang terakhir ada Gantt chart. Nah, mengapa di sini perlu memerlukan diagram WBS? Dikarenakan diagram WBS dapat mendefinisikan pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah proyek, dan diagram WBS pun dapat menemukan sesuatu yang sifatnya urgensi. Dan kemudian diagram WBS itu sendiri dapat menanggulangi penyimpangan, dan juga diagram WBS sebagai alat kontrol. Nah, di sini beberapa contoh metode pengembangan sistem. Yang pertama itu ada metode SDLC, ada metode RAD, dan juga ada metode fast, ada metode spiral, dan juga prototyping. Dan masih banyak lagi contoh metode-metode yang dapat pengembangan sistem tersebut. Metode SDLC digunakan apabila pemakaian sistem dapat mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak dengan baik. Yang kedua, pemakaian sistem bersedia meluangkan waktu yang cukup untuk berkomunikasi. Dan yang ketiga, pengembangan memiliki kepastian tentang lingkungan sistem. Dan yang terakhir, waktu pengerjaannya cukup lama. Tahap-tahap metode SDLC berikut adalah tahap-tahap metode SDLC. Yang pertama itu tahap perencanaan sistem, dan yang kedua tahap analisis sistem, dan yang ketiga tahap perencanaan sistem, dan yang keempat tahap evaluasi dan seleksi sistem, dan yang terakhir itu tahap implementasi. Kelemahan metode SDLC. Kelemahannya yang pertama itu adalah proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur prosesnya itu sendiri. Dan kelemahan yang kedua itu semua kebutuhan pemakai harus sudah dinyatakan secara eksplisit dari awal proses. Dan yang ketiga, pemakaian harus bersabar. Dan keempat, adanya waktu menganggur bagi pengembang. Dan kemudian metode RAD atau metode Rapid Application Development. Nah, metode ini merupakan metode pengembangan sistem secara linear sekuensial yang menekankan pada siklus pengembangan yang sangat singkat. Tahap-tahap metode RAD, ada 5 tahap metode RAD. Yang pertama itu tahap modelan bisnis, dan yang kedua itu tahap pemodelan data, yang ketiga tahap pemodelan proses, yang keempat tahap pembuatan aplikasi, dan yang terakhir tahap pengujian dan tahap pergantian. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan materi tentang anggaran proyek sistem informasi. Dasar biaya. Biaya proyek harus perlu dikelola karena agar tidak melampaui batas. Dan juga dalam manajemen proyek, biaya proyek yang menjadi perhatian utama ialah biaya sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan dalam jadwal proyek. Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk menjamin agar anggaran biaya yang telah disetujui cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam lingkungan proyek. Cari profit atau laba keuntungan. Caranya, penerimaan dikurang dengan pengeluaran. Cycle costing terdiri dari biaya pengembangan dan juga biaya dukungan selama hasil proyek dimanfaatkan. Nah, di sini ada biaya langsung dan juga biaya tak langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang terkait langsung dengan suatu proyek sehingga dapat ditelusuri secara tepat. Dan sedangkan biaya tak langsung, biaya yang terkait dengan suatu proyek tetapi tidak dapat ditelusuri secara tepat. Hal yang perlu diperhatikan dalam estimasi biaya itu yang pertama itu ada keadaan lingkungan perusahaan, kebijakan estimasi biaya, pernyataan cakupan proyek, dan juga rencana manajemen proyek. Menyusun anggaran proyek. Menyusun anggaran proyek merupakan menyatukan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan untuk disusun sebagai patokan biaya. Di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran biaya itu yang pertama menyatakan cakupan proyek, yang kedua estimasi biaya kegiatan, jadwal proyek, dan juga kontrak.
Adapun komponen biaya, ada 4 kategori utama. Yang pertama itu biaya pengadaan, yang kedua biaya persiapan, yang ketiga biaya proyek, dan yang terakhir biaya operasi. Nah, di sini ada komponen manfaat. Komponen manfaat ada keuntungan berwujud dan juga ada keuntungan tak berwujud. Nah, keuntungan berwujud merupakan keuntungan yang berupa penghematan dalam perusahaan, dan sedangkan keuntungan tak berwujud merupakan keuntungan yang diukur yang sulit diukur dalam bentuk satuan nilai atau uang. Nah, demikianlah presentasi penjelasan materi dari saya mengenai proyek sistem informasi. Apabila ada kesalahan, harap dimaklumi. Apabila ada salah-salah kata atau yang lain, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan, selamat menonton.